Kali ini saya akan sedikit berbagi tips tentang penyuburan bonsai teman-teman ya. Jadi ini banyak jenis, entah berapa ini, nanti ada santiki, ada sisir, ada kianti, ada sancang, ada ileng-ileng teman-teman ya. Jadi ini dari sisir dulu teman-teman ya. Nah sisir ini sangat subur sekali teman-teman. Bisa dilihat tunas-tunas di ujung ini warnanya agak kemerah-merah coklat ya. Ini tandanya subur sekali ya. Untuk bonsai sisir ini teman-teman dari medianya dulu ya. Medianya antara campuran pasir sama tanah teman-teman. Tanah yang gembur sama pasir malang atau pasir bangunan. Tapi yang bagus pasir malang teman-teman ya, lebih steril ya. Medianya cuman itu teman-teman ya. Jadi mungkin 31 atau 21 lah. Pasirnya 2, tanahnya 1, atau tanahnya 1, pasir malangnya 2. Pupuknya teman-teman saya memakai dekar teman-teman ya, dekastar yang untuk daun ya, yang ukurannya 17, 11, 10. Nah, terus kedua panasnya teman-teman ya, panas harus cukup ya untuk sisir ya, panasnya cukup. Nah bonsai itu kan ada 3 unsur teman-teman ya, panas, air, angin ya. Tidak hanya panasnya cukup, anginnya juga cukup kalau bisa ya. Angin cukup, airnya cukup ya. Air cukup itu kita minimal itu 2 kali sehari teman-teman ya. Jadi kalau saya bisa 3 kali, soalnya tergantung tipis tebelnya potnya dan tergantung panasnya teman-teman. Kalau di Bojonegoro ini panas teman-teman. Tapi yang sering itu 2 kali teman-teman. Pagi dan sore atau pagi dan malam. Nanti dijamin subur teman-teman ya. Ini untuk bonsai sisir teman-teman ya. Sangat mudah sekali ya. Terus kedua ada bonsai santiki teman-teman ya. Nah ini bonsai santiki teman-teman, bisa dilihat teman-teman, ini full subur teman-teman. Jadi ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, semuanya subur teman-teman. Bisa dilihat kalau ini jenis mawar itu daunnya agak keluar silvernya teman-teman, tapi dia juga mengkilap. Terus daunnya tebal teman-teman, kalau dipatahkan itu tak gitu bunyi, itu subur. Nah ini bisa dilihat mengkilap sekali ya daunnya, itu menandakan kalau dia subur. Terus daunnya besar. Nah tapi nanti kalau sudah ranting dipotong ya bisa kecil teman-teman. Nah, jadi kalau memang ini kurang tebel atasnya, akarnya serabut kelihatan, kita kasih talang karet ya, kita kasih talang karet. Nah ini yang dulu masih bahan di YouTube saya, sampai sekarang sudah sangat subur sekali. Nah ini bisa dilihat kita mengelos, ini mata tunahnya panjang-panjang, daunnya besar, ini menandakan sangat subur dan juga mengkilap teman-teman ya. Nah untuk santiki ini sendiri medianya saya hanya memakai full pasir malang teman-teman, dan pupuk dekastar ya, bisa dilihat ya. Nah ini ada mos, ini ada serabut yang di atas, saya kasih mos ini untuk peredam teman-teman, agar lembab ya. Itu dihabitakan dia di pinggir pantai atau di karang kan lembab teman-teman, tapi atasnya harus panas. Nah kita harus bisa mengikuti dia tumbuhnya di alamnya bagaimana ya, makanya saya kasih talang karet ini agar lembab, tapi dia minta full panas. Nah ini bisa dilihat, ini sisir juga subur teman-teman ya, sangat subur sekali ini. Medianya juga tanah campur pasir ya tadi ya, yang sisir ya. Nah ini santiki, bisa dilihat teman-teman. Nah santiki sendiri teman-teman ya, sama seperti bonsai lainnya, panas harus cukup, angin harus cukup, jadi minimal dia full, tidak terhalangi teman-teman ya. Jadi los tempatnya ya, itu termasuk ya untuk agar tanaman ini subur teman-teman. Untuk santiki jadi panas cukup, angin cukup, siramannya kalau bisa 2 kali sehari teman-teman. Kalau bisa 2 kali sehari, kalau bahan terkadang bisa 3 kali sampai 4 kali teman-teman ya, kalau masih nanam bahan ya. Nah ini untuk santiki. Nah ini untuk sancang teman-teman. Untuk sancang sendiri, sancang itu sebenarnya media itu nggak rewel teman-teman ya. Mau tanah campur pasir bisa, mau tanah campur sekam bakar bisa, campur pupuk kandang bisa, kalau pasir bangunan, pasir kali juga bisa. Kalau sancang itu nggak rewel ya medianya. Yang penting teman-teman ya, untuk kalau masih bikin cabang yang butuh besar, mau menyuburkan, itu potnya lebar teman-teman ya, potnya lebar dalam nggak apa-apa ya. Itu untuk mempercepat pertumbuhannya, untuk menyuburkan ya, bisa dilihat daunnya subur ya.
Kalau atau kalau di pot dikasih pot di bawahnya lagi ya, double pot, atau ditanam sama potnya juga bisa teman-teman. Kalau untuk sancang ya sama, dia butuh panas, dia butuh angin, siramannya 2 kali juga butuh teman-teman ya. Kalau teman-teman di tempatnya panasnya kurang, mungkin setengah hari, penyiramannya bisa sehari sekali teman-teman ya, nggak harus 2 kali sehari ya. Soalnya kalau pohon itu kalau dia terlalu banyak air, panasnya kurang, dia juga nggak bisa subur teman-teman ya. Nah kalau panasnya benar-benar full kayak gini, siramannya 2 kali itu semakin bagus. Nah ini untuk bonsai ileng-ileng teman-teman. Nah ileng-ileng ini bisa dilihat, jadi ujung-ujungnya ini coklat-coklat ini menandakan full subur teman-teman ya. Nah untuk ileng-ileng teman-teman ya, medianya cuman pasir Malang aja saya kalau sudah di pot teman-teman ya. Lain kalau masih di ground. Kalau masih di ground saya memakai seadanya, tanah campur sekam lapuk campur pasir juga bisa, tanah campur sekam lapuk juga bisa. Tapi kalau di pot saya hanya memakai pasir Malang ya, pasir Bromo dan pupuknya Dekastar. Sama, dia juga butuh panas, butuh angin, butuh air. 2 kali sehari semakin bagus ya untuk penyiraman. Tergantung panasnya juga teman-teman ya. Nah untuk mustam teman-teman ya, mustam ini hampir mirip dengan sisir medianya teman-teman ya. Ini subur teman-teman ya, full subur ini. Nah mustam ini medianya juga sama seperti sisir tadi ya, pasir campur tanah, media pupuk Malang. Nah untuk bougainville Singapura ini teman-teman ya, bougainville Singapura ini juga sama dengan sisir, cuman dia agak lebih banyak pasirnya teman-teman ya untuk bougainville Singapura. Jadi bougainville Singapura itu dia nggak mau terlalu bajak air ya, nggak mau terlalu bajak air. Nah, untuk serut teman-teman, nah ini serut. Nah serut kalau sampai mengkilap daunnya bisa dilihat ya, sampai subur kayak gini. Nah ini medianya kalau serut harus diusahakan ada tanah teman-teman ya, yang untuk mengikat ya, istilahnya mengikat. Kalau di alamnya kan juga dia full di tanah ya. Pasir Malang pun juga bisa, tapi lebih bagusnya seperti sisir tadi. Jadi mungkin tanahnya 1, pasirnya 3 untuk serut teman-teman ya. Ini bisa dilihat, ini daunnya mengkilap sekali teman-teman. Nah asem juga sama teman-teman ya. Kalau asem saya lebih banyak pasirnya teman-teman bisanya ya, seperti sisir juga ya, nggak beda jauh lah, tapi banyak pasirnya ya. Kalau asem kawista itu banyak pasirnya. Kalau di pot teman-teman ya, kalau di ground itu biasanya medianya apa aja mau. Nah seperti ini subur sekali nih teman-teman bougainville ini ya. Ini double pot teman-teman, kalau potnya tipis kita double pot ya. Ini bisa dilihat subur teman-teman ya, di medianya seperti tadi. Nah ini untuk ileng-ileng kalau di ground teman-teman ya, jadi nggak harus media yang bagus ya, yang penting dia siramannya cukup, panasnya cukup, dia akan subur teman-teman. Nah untuk sancang sendiri kalau sudah benar-benar jadi, sudah di pot, sudah jadi ngeranting lah teman-teman, media cuman pasir Malang juga bisa, campur sedikit tanah juga bisa. Terus juga teman-teman subur sekali ini, bisa dilihat ini. Nah ini serut subur. Berikutnya Hokianti teman-teman ya, Hokianti impor ya. Nah Hokianti ini lebih mudah lagi teman-teman ya, Hokianti ini lebih mudah lagi ini perawatannya. Jadi dia tahan sama penyakit, satu kuat, bandel teman-teman. Nah media saya cuman memakai ini ya, ini kalau masih masa-masa penyuburan teman-teman ya, saya memakai tanah campur sekam bakar campur pasir Malang teman-teman ya, pupuknya tetap Dekastar. Bisa juga dikasih kotoran kambing. Nah ini ada kotoran kambingnya. Jadi kotoran kambing itu kalau saya teman-teman ya tergantung pohonnya. Kalau serut saya nggak berani ngasih kotoran kambing. Nah ini bisa dilihat ini sangat subur sekali ini ya untuk Hokianti, full subur ini. Balik lagi panasnya harus cukup juga teman-teman ya. Jadi 3 unsur ya, panas, angin, air itu harus tercukupi. Nyiram itu harus 2 kali kalau bisa.
Nah, bisa dilihat teman-teman ya, untuk sisir ini subur teman-teman, tapi dia tempatnya teduh. Karena terteduh ini teman-teman, pohon-pohon di sini ya. Nah, dia subur tapi lebih subur yang tadi teman-teman ya. Daunnya lebih mengkilap. Nah, ini menandakan kurang panas teman-teman. Beda teman-teman kalau yang panasnya cukup ya. Subur tapi agak pucat gitu loh. Kalau panasnya cukup sempurna dia. Nah, tadi pupuknya kan sudah saya kasih tahu teman-teman ya, untuk pupuknya ya. Nah, pupuk sendiri itu kita memupuk itu harus rutin teman-teman. Jadi rutin tuh kalau pupuk Dekastar itu 3 bulan sekali ya, harus 3 bulan sekali dikasih teman-teman ya. Soalnya biasanya kalau nanti nggak dikasih itu ada perubahan ya, mungkin jadi kurang subur, itu bisa. Yang dimaksud rutin itu saatnya pupuk ya harus kita pupuk. Jadi kalau Dekastar untuk 2 bulan atau 3 bulan saatnya ya kita kasih lagi seperti itu. Nah, untuk pestisida teman-teman ya, untuk insektisida lah, insektisida itu untuk hama teman-teman. Nah, itu menyesuaikan teman-teman ya. Tapi kalau pohon subur kayak gini 1 bulan sekali sudah cukup teman-teman ya. Ya 1 bulan sekali cukup. Tapi kalau ada pohonnya ada penyakitnya, mungkin ya bisa, mungkin 1 bulan bisa 3 kali, bisa 4 kali ya, tergantung kondisinya lah teman-teman. Tapi kalau untuk pohon normal kayak gini 1 bulan sekali aja teman-teman. Untuk insektisida ya, nah itu terserah teman-teman, banyak merek dan semuanya juga kadang sama ya kebutuhannya ya, untuk membunuh hama-hama yang mungkin yang ada nempel di badan-badan pohon yang nggak kelihatan. Nah, itu fungsinya diusahakan 1 bulan sekali harus disemprot insektisida. Nah, untuk jamur-jamur yang terkadang banyak jamur-jamur di badan kayak gini, kita kasih fungisida teman-teman ya. Bisa disikat dulu atau disikat dicampur fungisida juga bisa. Nah, penting teman-teman itu ya. Terkadang jamur itu juga bisa membunuh cabang teman-teman ya. Makanya semakin bersih pohonnya semakin bagus lah. Jadi mengurangi penyakit lah. Jadi juga itu harus diperhatikan teman-teman ya, untuk insektisida, fungisida, dan saatnya mupuk itu harus rutin. Penyiraman rutin, pemupukan rutin ya, itu kunci juga teman-teman ya. Pemberian nutrisi juga penting juga teman-teman, nggak kalah penting ya. Ya, nutrisi itu mungkin bisa berupa kayak B1. Nah, itu disemprotkan, disiramkan di medianya, itu juga penting teman-teman ya. Nah, nutrisi karena apa teman-teman ya? Pentingnya nutrisi itu karena pohon ini kan kita tanam di pot yang tipis, yang minim ya. Otomatis dia berebut makanan ya di dalam pot itu, karena dia nggak bebas kayak pohon tumbuh liar teman-teman ya. Jadi pasokan nutrisinya bisa nggak ada di sini, dia bisa kesana kalau akar liar ya. Tapi kalau di pot yang minim kayak gini dia hanya di situ saja. Kita suplai nutrisi lebih bagus teman-teman ya. Yang umum mungkin teman-teman memakai B1 ya, itu bisa di mungkin 1 bulan sekali lah teman-teman juga ya. 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali itu lebih bagus teman-teman. 1 bulan 2 kali disemprotkan di daun, di batang, sama disiramkan di media. Itu juga penting juga ya nutrisi itu, karena dia tumbuh di pot yang minim teman-teman ya.